Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saimania Zahra dengan NPM 2015-061-006. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas paket tracker untuk connect the physical layer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya telah membuka untuk paket trackernya, di mana kita akan mengerjakan sebanyak 4 part. Untuk part yang pertama adalah mengidentifikasi physical karakteristik dari Internet Working Device, kemudian part yang kedua adalah menyeleksi modul yang benar untuk konektivitas, kemudian part yang ketiga adalah mengkoneksikan device, dan part yang keempat adalah mengecek konektivitas. Lanjut, kita akan langsung masuk ke part yang pertama, yaitu mengidentifikasikan physical karakteristik dari Internet Working Device. Untuk step yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi manajemen port dari Cisco router. Kemudian kita akan klik untuk is di sini. Ya. Kemudian untuk bagian A, di sini kita sudah mengklik is router, kemudian kita klik di physical tab, kemudian kita zoom in dan kita lihat ada berapa manajemen port yang tersedia. Di sini setelah kita zoom in, untuk manajemen port sendiri itu ada aux dan juga konsol. Dan untuk poin yang C adalah LAN dan WAN interface-nya yang tersedia itu ada 2. Kemudian untuk bagian yang D, kita diminta untuk mengklik CLI tab, kemudian kita press enter dan memasukkan perintah show IP interface brief. Kita enter, kemudian kita ketikkan show IP interface brief. Kemudian kita jalankan. Nah, untuk poin E sendiri, dia menanyakan berapa banyak tuh default bandwidth dari interface-nya. Jadi ada apa aja. Untuk default bandwidth-nya sendiri di sini terdapat sebanyak 5, di mana yang pertama ada gigabit Ethernet 0/0, kemudian gigabit Ethernet 0/1, kemudian serial 0/0/0, kemudian serial 0/0/1, dan terakhir adalah VLAN 1. Selanjutnya masih pada poin E, di mana kita diminta untuk kembali mengetikkan show IP. Yang tadi adalah poin D. Kemudian kita diminta untuk mengetikkan untuk poin E, yaitu is, untuk show interface gigabit Ethernet 0/0. Jadi di sini kita ketik. Nah, untuk poin E ini ditanyakan default bandwidth interface-nya. Untuk di sini setelah dijalankan itu kita dapat melihat bahwa untuk bandwidth-nya adalah sebesar 1 juta kilobit. Kemudian selanjutnya kita ketik kembali untuk memeriksa bandwidth dari interface serial 0/0/0. Kemudian kita ketik show interface. Nah, di sini terlihat untuk bandwidth-nya itu adalah sebesar 1544 kilobit. Selanjutnya kita akan beralih ke step kedua, di mana yaitu mengidentifikasi modul ekspansi slot. Jadi di sini kita klik switch 2. Kemudian di sini dia menanyakan berapa banyak ekspansi slot yang tersedia. Jadi untuk slot yang tersedia itu sebanyak 5. Kemudian kita melanjutkan ke part yang kedua, yaitu select correct module for connectivity. Nah, untuk step yang pertama adalah kita menentukan modul mana yang menyediakan untuk permintaan dari konektivitasnya. Nah, di sini terdapat bahwa kita membutuhkan untuk mengkoneksikan PC 1, 2, dan 3 ke is router. Tapi modulnya itu
kita belum tahu pasti. Jadi modul mana yang akan kita masukkan. Jadi di sini kita akan klik dulu untuk is routernya. Kemudian kita klik di bagian physical. Kemudian kita zoom in. Jadi sebelum memasukkan dari modulnya, itu kita turn off terlebih dahulu. Nah, di sini yang akan kita masukkan itu adalah modul HWIC 4ESP. Ini tinggal kita drag, kemudian kita taruh. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa modul ini menyediakan 4 switching ports. Kemudian kita hidupkan kembali. Nah, untuk poin yang B, ini kita lakukan hal yang sama pada switch yang kedua. Kita zoom in, kita turn off terlebih dahulu, kemudian saya akan menambahkan modul NM1FGE di sebelah sini. Nah, ini network modul ini has 1 gigabit interface converter atau GBIC slot to carry any standard Cooper or optical Cisco GBIC. Nah, kemudian jangan lupa untuk kita turn on-kan kembali. Selanjutnya kita ke step kedua, yaitu add the correct module and power up device. Nah, di sini kita klik, ini sudah kita lakukan yang tadi, step yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah part yang ketiga. Part yang ketiga adalah mengkoneksikan device. Nah, part yang ketiga ini kita akan melakukan cabling, di mana kita akan menghubungkan begitu dengan cara yang pertama adalah menyeleksi dari tipe kabelnya, kemudian kita mengklik first device dan memilihnya untuk specified interface, kemudian untuk kita akan mengklik second device dan lalu dihubungkan sisi kiri dan sisi kanannya. Kemudian jika kita hubungkan itu benar, maka kita akan melihat skor yang ternaik gitu di bagian completion. Selanjutnya kita lihat pada kolom di sini itu di is. Kita lihat di sini kita lakukan cabling pertama di is. Nah, untuk is sendiri kabel type-nya adalah Cooper strike through. Cooper strike through, kemudian sebentar. Nah, begini. Kemudian untuk interface-nya adalah Gigabit Ethernet 00. Dan dihubungkan ke switch 1 dengan interface Gigabit Ethernet 0/1. Nah, lalu untuk selanjutnya, device is dengan kabel type Cooper strike through, kemudian interface-nya Gigabit Ethernet 0/1 dihubungkan ke switch 4 dengan Gigabit Ethernet 01. Kemudian masih dengan kabel yang sama dari is dengan interface fast Ethernet 010 dihubungkan ke PC1 dengan interface fast Ethernet 0. Kemudian masih dengan kabel yang sama di sini dari is itu interface-nya adalah 011 fast Ethernet 011 ke PC2 dengan interface fast Ethernet 0. Kemudian kembali dilakukan cabling dari is dengan interface-nya 012 fast Ethernet, kemudian ke PC3 dengan interface fast Ethernet 0. Selanjutnya dari switch 1 dengan kabel yang sama, switch 1 fast Ethernet 01 ke PC4
dengan fast Ethernet 0. Kemudian dari switch 1 ke fast Ethernet 02 ke PC5. Dan interface fast Ethernet 0. Kemudian ke PC6 fast Ethernet 03 dengan interface fast Ethernet 0. Selanjutnya adalah kabel Cooper crossover pada switch 4. Switch 4 dengan interface Gigabit Ethernet 02. Kemudian kita hubungkan ke switch 3, Gigabit Ethernet 31. Selanjutnya, untuk switch 3 dengan fiber, interface-nya Gigabit Ethernet 51 ke switch 2 dengan Gigabit Ethernet 51. Kemudian dari switch 2 dengan Cooper Strike Through ke PC7 dengan interface-nya fast Ethernet 01 ke PC7 fast Ethernet 0 dengan kabel yang sama fast Ethernet 11 ke PC8. Kemudian terakhir fast Ethernet 21 ke PC9. Selanjutnya switch 2 dengan Cooper Strike Through. Gigabit 3/1 ke access point port 0. Selanjutnya, yang terakhir adalah is dengan serial DCE. Serial 000 ke west, serial 000. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa comprehension-nya sudah 100. Selanjutnya, kita beralih ke part yang terakhir, yaitu part 4 untuk mengecek konektivitas. Di sini kita klik is, kemudian kita klik CLI. Selanjutnya, kita enter, kita masukkan perintah show IP interface brief. Nah, kita lakukan pengecekan apakah match. Di sini ada Gigabit Ethernet 0/0, 172.30.11, kemudian Gigabit Ethernet 01, 172, 3111, kemudian ada serial 0/0/0, 10.10.10.1, serial 001, unsigned, fast Ethernet 010. Unsigned, VLAN 1, 172.2911. Oke, di sini untuk ceknya sama antara modul dan juga yang udah kita kerjain. Jadi kita close, kemudian step yang kedua adalah kita connect wireless device, laptop, and tablet PC. Kemudian untuk step yang kedua, poin A, kita klik laptop, kemudian kita klik config, wireless 0. Nah, di sini jika kita akan menaruh check-in the box label on, kemudian untuk statusnya, dan akan muncul nih berbarengan ketika kita checklist, maka akan muncul beberapa detik di koneksi wireless-nya. Di sini kita on-kan, kemudian kita lihat. Nah, ini sudah muncul. Di sini untuk mengujinya apakah udah terhubung atau enggak, itu kita ke desktop, lalu ke web browser. Nah, kita ke web browser, terus kita ketikkan URL-nya www.cisco.pk.
kemudian kita go. Nah, ini sudah muncul untuk Cisco Packet Tracker-nya. Ini tandanya bahwa laptopnya sudah terhubung dengan jaringan gitu. Terus balik ke poin C, kita ke tablet PC. Ini kita lakukan hal yang sama, kita config, terus forward 0, kita cek untuk on-nya, kemudian muncul jaringannya, lalu kita cek apakah dia terhubung melalui desktop dan web browser. Kita ketikkan kembali www.cisco.pk. Nah, ini artinya sudah terhubung. Kemudian kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu mengubah akses metode dari tablet PC. Nah, kemudian kita klik tablet PC-nya, kemudian ke config, ke wireless 0, terus kita matikan terlebih dahulu on-nya. Kemudian kita beralih ke 3G 4G cell 1, kita turn on kan. Nah, maka ini muncul untuk jaringannya antara tablet PC terhubung ke cell tower. Nah, untuk mengeceknya apakah benar-benar terhubung, kita balik lagi ke desktop, ke web browser. Nah, kemudian kita ketikkan kembali cisco.pk. Apabila muncul, maka telah terhubung. Kita go. Nah, ini telah terhubung. Baik, setelah selesai, kita tinggal cek result. Nah, untuk cek resultnya sendiri di sini terdapat overall feedback, di mana congratulations, you successfully complete the packet tracker. Kemudian kita lihat assessment items-nya di sini. Apabila kita telah menyelesaikan semua dari modul, perintah dari modul, itu maka akan terchecklist. Jadi di sini udah di checklist, berarti tandanya udah selesai dilakukan. Baik, sekian video presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.